不是吃的，那是看的。轮转。之灵照水器，记住了吗？记住了。接第二式，飞天之焰。防止弄得灰飞烟灭。躲远点儿。Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Fauzi Mupi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Ye Peng. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Itu dikarenakan Ye Peng belum terbiasa dengan kecepatannya yang telah meningkat setelah menerobos ranah Tongsuan tingkat 3 dan juga karena kekuatan jiwa Kaisar Naga. Orang-orang dari sekte Baisang itu malah mencibir. Mereka mengira bahwa Ye Peng ingin melarikan diri. Tetapi mereka semua salah besar karena kemudian Ye Peng membantai mereka dengan begitu mudahnya. Sementara saat ini di markas Kerajaan Darah Merah terlihat orang suci ke-9 dari Istana Dao 9 Surga yang bernama Qiu Heng. Dia sedang memberikan sebuah makanan kepada sang putri Taiksu, yang mana sudah beberapa hari ini putri Taiksu belum makan. Dia khawatir terjadi sesuatu kepada putri Taiksu karena jika sampai putri Taiksu sakit, maka putri Taiksu tidak akan bisa menikah dengannya dan menjadi selir ke-30-nya. 你体质特殊，医生，你若是出了什么岔子。 Putri Taiksu menegaskan bahwa dia tidak sudi menikah denganmu, bahkan di dalam mimpi sekalipun. Mendengar itu, Qiu Heng langsung marah. Dia menjelaskan bahwa merupakan hak istimewa bagi Putri Taiksu bisa menikah dengannya, karena dirinya adalah orang suci ke-9 dari Istana Dao 9 Surga. Qiu Heng juga mengatakan bahwa orang tua sang putri telah meninggal beberapa hari yang lalu, karena kedua orang tua sang putri telah terang-terangan menolak pernikahan mereka berdua. Jadi beberapa bulan yang lalu, Qiu Heng melemparkan kedua orang tua sang putri ke dalam kandang tikus yang sedang kelaparan. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa orang tua sang putri telah meninggal. Mendengar itu sang putri tentu saja sangat marah dan dia mengatakan bahwa Qiu Heng hanyalah binatang buas. Tapi Qiu Heng langsung mengatakan bahwa masih ada tahanan yang dia tahan, dan itu seorang lelaki tua yang berinisial Mu. Sang putri kemudian bertanya, apa yang kamu inginkan? Qiu Heng menjawab bahwa agar sang putri dengan patuh mempersiapkan pernikahan mereka berdua, dan jangan terus menguji kesabarannya, karena sekarang keluarga sang putri dan semua orang di Kerajaan Darah Merah berada di dalam kendalinya. Mendengar semua itu, sang putri pun hanya bisa menangis. 你这个畜生！一天活到老，你的父皇怎么要看你做男主？哎。 Kembali kepada Ye Peng, saat ini Ye Peng sedang memandangi wanita itu, yang mana penampilan wanita ini sangat mirip dengan gadis suci dari sekte api suci. Tetapi Ye Peng langsung menepis pemikirannya itu, karena sekte api suci telah dimusnahkan berabad-abad yang lalu. Sedangkan wanita di depannya sekarang sepertinya itu hanya berusia 16 tahun, yang secara akal sehat tidak mungkin sudah berusia selama ribuan tahun. Wanita itu kemudian memberikan cincin penyimpanan yang dia temukan di reruntuhan ini kepada Ye Peng. Setelah itu kemudian Ye Peng membawa wanita itu untuk pergi dari sana. Ye Peng bertanya, apakah kamu punya nama? Wanita itu menjawab, tidak. Alhasil Ye Peng memberikan nama kepada wanita ini yaitu Hong Lian. Oleh karena itu kita semua pun mulai saat ini akan memanggilnya Hong Lian. 不认识。红脸吧。好。
Selanjutnya Ye Peng berkata bahwa dirinya lapar, namun Hong Lian bertanya, apa itu lapar? Ye Peng kemudian balik bertanya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan makan? Namun sebelum dapat menjawab, Ye Peng sudah melihat seekor babi hutan dan langsung memerintahkan Hong Lian untuk menangkap babi hutan tersebut. Melihat kekuatan Hong Lian membuat Ye Peng terkejut, karena ternyata Hong Lian dapat melepaskan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Tetapi sayang Hong Lian tidak tahu akan tekniknya. Tetapi begitu polosnya Hong Lian yang mana dirinya sekarang akan memakan babi hutan itu mentah-mentah. Ye Peng yang melihatnya langsung menghentikan Hong Lian, lalu membuat bara api dan memanggang babi hutan tersebut. Hong Lian kemudian memakan daging babi tersebut. Sebelum kemudian Hong Lian merasa senang karena daging ini sangatlah enak. Ye Peng kemudian bertanya, bagaimana kamu bisa tumbuh dewasa? Hong Lian menjawab bahwa dirinya tidak tumbuh dewasa, tetapi dia hanya tertidur. Sebelum kemudian Ye Peng datang lalu membangunkan dirinya dengan darahnya. Dan Hong Lian juga mengatakan bahwa dia dilahirkan hanya untuk melayani Ye Peng. Tetapi Ye Peng langsung mengutuk di dalam hatinya karena gadis ini tidak mengetahui apapun. Ini lebih seperti dirinya yang melayani gadis ini. Ye Peng kemudian memberikan sebuah buku agar Hong Lian bisa berlatih beberapa jurus dari buku tersebut. Ye Peng menjelaskan bahwa kekuatan spiritualmu sangatlah kuat. Jadi sebelum Ye Peng bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Hong Lian memakan buku tersebut. Yang mana ternyata Hong Lian buta huruf dan dia tidak bisa membaca, membuat Ye Peng mengutuk sang kaisar naga yang tidak bisa diandalkan. Alhasil Ye Peng pun mengajari Hong Lian teknik dalam buku tersebut secara langsung. Kemudian Ye Peng menyadari bahwa seseorang sedang memata-matainya, lalu dia menyuruh Hong Lian untuk menampilkan teknik yang diajarkan sebelumnya ke arah yang dia tentukan. Benar saja, sang Penatua Agung Sekte Baisang pun keluar dari persembunyiannya. Dia lalu mengatakan bahwa kamu telah membunuh banyak murid Sekte Baisangnya, dan dia akan memastikan bahwa kamu akan mati hari ini. Ye Peng langsung berkata kepada Hong Lian bahwa pria tua di depannya sedang memujimu. Alhasil Hong Lian pun berterima kasih kepada sang Penatua Agung Sekte Baisang itu. Tetapi hal itu terdengar seperti penghinaan di telinga Penatua Agung itu, dan kemudian pertarungan pun terjadi. Ye Peng kemudian memerintahkan Hong Lian untuk duduk dan tunggu saja, sementara dirinya akan bertarung dengan orang tua ini. Sang Penatua Agung langsung merilis akar rotan roh kayu dan langsung membungkus Ye Peng di dalamnya, disusul dengan kedua bawahannya yang menusuk akar roh kayu itu dari luar. Namun tiba-tiba Ye Peng muncul di belakang Penatua Agung. Ye Peng mengatakan bahwa tidak mudah untuk bisa menjebaknya. Sebelum kemudian tebasan pedang langsung dilayangkan oleh Ye Peng. Kemudian baku hantam yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah bertarung cukup lama dan tidak bisa menjatuhkan Ye Peng, alhasil mereka bertiga pun sadar bahwa Ye Peng bukanlah ranah bidan legendaris, melainkan ranah Tongsuan tingkat 3. Ye Peng kemudian mengatakan untuk akhiri ini hari ini, tetapi sang Penatua Agung tidak ada niatan sedikit pun untuk mengakhirinya. Karena Ye Peng telah membunuh orang-orang dari Sekte Baisangnya, para petinggi, para murid dari sektenya, semuanya telah dibantai habis oleh Ye Peng. Jadi dirinya sebagai ketua Sekte Baisang harus membalaskan dendam semua orang dari Sekte Baisangnya. Tapi Ye Peng mengatakan bahwa itu adalah fitnah, karena Ye Peng tidak akan membunuh orang yang tidak menyinggungnya. Dan juga, jika Ye Peng tidak membunuh mereka, maka merekalah yang akan membunuhnya. Baku hantam pun kembali berlanjut, yang mana ternyata sang Penatua Agung Sekte Baisang itu
masih menyimpan kekuatannya yang sebenarnya. 心直，轮转，血脉之光。 Tebasan pedang bayangan surgawi berhasil melukai Ye Peng. Alhasil Ye Peng pun kemudian menampilkan api abadi. Segera pedang bayangan surgawi pun hancur dan serpihan-serpihannya menyerang ke arah Penatua Agung. Tetapi itu kemudian dibalikan oleh Penatua Agung. Namun Ye Peng masih bisa memblokirnya. Namun yang tidak disangka-sangka adalah sebuah pedang berwarna ungu ditampilkan oleh Penatua Agung dan kemudian berhasil menembus tubuh Ye Peng. 永恒之火， Ternyata ini adalah pedang rantai jiwa, dan pedang ini dapat mengunci jiwa, yang mana setelah jiwa dikunci maka sang Penatua Agung itu dapat memusnahkannya menjadi abu hanya dengan satu jentikan jarinya. 别费劲，响指弄得灰飞烟灭。 Sang Penatua Agung itu pun menyayangkan bahwa bakat seperti Ye Peng yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun tetapi sekarang harus mati di tangannya. Tetapi ketika dia menjentikan jarinya dan tidak terjadi apapun, ekspresinya langsung berubah drastis. Dia merasa ada yang salah. Dia kemudian terus menjentikan jarinya, tetapi tidak ada reaksi apapun dan tidak terjadi penghancuran jiwa seperti yang diharapkan olehnya. Dan yang terjadi malah pedang rantai jiwa itu mulai perlahan hancur. Lalu Ye Peng menebas sang Penatua Agung itu sampai terlempar jauh ke belakang. Disusul dengan jurus jiwa Kaisar Naga yang langsung membuat sang Penatua Agung Sekte Baisang itu terkapar dan kehilangan kekuatan untuk bisa melawan. 魂力凝剑，龙魂上剑，用复魂不烂。 Sekarang sang Penatua Agung itu sangat ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa pedang rantai jiwanya kehilangan efeknya. Dia tidak mengira bahwa jiwa Ye Peng akan begitu kuat, kecuali jika Ye Peng telah mengembangkan jiwanya selama ribuan tahun. Khawatir bahwa orang tua ini akan mati dengan penasaran, Ye Peng pun memberitahu bahwa ini adalah jiwa Kaisar Naga. Sebelum kemudian Ye Peng menghabisi sang Penatua Agung Sekte Baisang itu sampai berubah menjadi abu. 你的神魂不可能这么强大，除非…… 2 hari kemudian Hong Lian berkeliling di pasar untuk mencari babi hutan. Tetapi Hong Lian sudah berkeliling begitu lama, namun dia tidak menemukan babi dimanapun. Sampai kemudian seseorang menghampiri Hong Lian dan mengatakan bahwa dirinya tahu di mana tempat yang terdapat babi hutan. Mendengar itu Hong Lian sangat senang dan lalu mengikuti kedua pria itu sampai kemudian Hong Lian terjebak di sebuah jalan buntu. Ternyata kedua orang ini memiliki niat yang jahat, yang mana mereka berdua akan membawa Hong Lian ke kamar orang suci mereka untuk dipersembahkan. 有黑火猪吗？有多少？一脸假笑。 Kemudian Hong Lian berteriak, "Tuan, apakah ini para penjahat yang kamu sebutkan?" Ya, ternyata semua ini adalah rencana Ye Peng untuk menjebak kedua orang ini. Kemudian Hong Lian membantai kedua orang ini dengan tinju mautnya. Ye Peng kemudian muncul. Dia sudah tahu bahwa kedua orang ini adalah orang-orang dari Istana Dao 9 Surga. Ye Peng langsung mencengkram leher orang itu, lalu bertanya di mana orang sucimu berada. Pria itu ketakutan dan dia langsung mengatakan bahwa orang sucinya sedang berada di Kekaisaran Darah Merah. Dan dia akan segera menikahi sang putri dari Kekaisaran Darah Merah. Menyadari bahwa yang akan dinikahi itu adalah Putri Taiksu, Ye Peng langsung memperlihatkan tatapan yang sangat dingin. 你们生死在什么？